Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu mengharapkan rahmat dari Allah, segala puji bagi Allah. Semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Allah. Kembali saya dari tim Raja Bali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan Perang Bubat. Perang Bubat, dokumen tentang Perang Bubat sampai saat ini masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan itu ada yang mengatakan itu tidak terjadi, hanya rekaan Belanda. Karena naskah-naskah besar atau catatan-catatan besar tentang Perang Bubat tidak ditemukan selain para raton. Maka saya tegaskan Perang Bubat itu ada. Di Jawa Barat, terutama orang-orang Sunda, memiliki sentimen negatif secara turun-temurun, disadari ataupun tidak disadari. Bahkan ada yang tidak tahu kenapa harus sentimen terhadap orang Jawa. Jadi ada semacam kemarahan atau ada semacam dendam yang terselubung, yang masuk ke dalam alam bawah sadar orang-orang Sunda mengenai orang-orang Jawa. Seringkali orang-orang Jawa dijadikan sebagai bahan ejekan atau sindiran oleh orang-orang Sunda. Bahkan tetapi kebencian ataupun dendam ataupun sindiran itu tidak sampai pada tahap konflik sosial. Jadi hanya terpendam saja. Tidak sampai pada perang atau tawuran lah, tidak. Sampai dalam yang realnya, di Jawa Barat itu tidak ada nama Jalan Gajah Mada. Tidak ada nama Jalan Hayam Wuruk. Jadi artinya Perang Bubat itu sangat merusak energi atau sangat membekas cederanya selama ratusan tahun di dalam hati sanubari orang Jawa Barat. Perang Bubat itu terjadi pada sekitar 1347-an. Jadi abad ke-14. Sedangkan Brawijaya nanti pada abad ke-15, Brawijaya 5. Nah, ini abad ke-14 1300-an. Jadi begini. Yang kejadian sebenarnya begini, sederhana singkat saja begini. Satu sisi Gajah Mada itu memiliki Sumpah Palapa. Ini kuncinya ya, Sumpah Palapa yang ingin menyatukan Nusantara. Dan Jawa Baratlah yang belum ditaklukkan di bawah komando Majapahit. Itu kunci pertama. Kunci kedua, ternyata sebenarnya sudah terjadi kesepakatan antara Hayam Wuruk dan Prabu Linggabuana dari Pajajaran atau dari Sunda mengenai penyatuan dua kerajaan atau setidaknya koordinasi dalam satu nama kerajaan, yaitu Majapahit, demi untuk mewujudkan kesatuan Nusantara tetapi secara terhormat. Artinya apa? Melalui perkawinan. Jadi Prabu Linggabuana Prabu Linggabuana bersedia untuk mungkin di bawah Majapahit, mungkin dalam koordinasi Majapahit. Yang terpenting adalah kesatuan Nusantara, tetapi dengan cara terhormat, yaitu pernikahan. Ini disepakati. Ini disepakati antara Prabu Linggabuana dengan Hayam Wuruk. Maka ketika
Hayam Wuruk meminta Dyah Pitaloka Citarresmi untuk dijadikan sebagai istrinya, Prabu Linggabuana bersedia. Bahkan waktu itu keberangkatan Prabu Linggabuana itu hanya ditemani oleh pasukan sekitar 80. Itu pun bukan pasukan militer. Maksudnya memang bukan tujuan militer, tetapi untuk mengiringi pengantin. Jadi waktu itu Prabu Linggabuana itu memang pernah dilarang atau dicegah oleh Borosmora kalau tidak salah. Jangan pergi ke Majapahit karena tidak pantas. Tidak pantas seorang perempuan itu datang ke tempat laki-laki. Jadi kenapa Prabu Linggabuana bersikeras untuk berangkat? Karena ternyata jawabannya adalah Prabu Linggabuana bersedia menyatukan Nusantara, bersedia menyatukan Pajajaran dan Majapahit untuk mewujudkan Nusantara dengan cara terhormat, yaitu dengan cara pernikahan itu. Nah, waktu itu yang ditinggal adalah Prabu Niskalawastu yang masih usia 9 tahun. Berangkatlah mereka ke Bubat. Nah, di Bubat ini ternyata Prabu Gajah Mada, Pati Gajah Mada tidak memahami bahwasanya kedua raja ini sudah sepakat dengan penyatuan Nusantara melalui pernikahan. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Dyah Pitaloka atau Linggabuana bersedia pergi menemui calon laki-laki lah, katakanlah begitu, karena Prabu Linggabuana memilih kepentingan yang lebih besar, yaitu demi penyatuan Nusantara. Padahal semua staf-staf kerajaan Pajajaran atau Galuh waktu itu, Sunda itu, tidak merestui kepergian ini. Sampai di Bubat, Gajah Mada yang tidak mengetahui rencana ini kurang koordinasi. Gajah Mada menginginkan bahwasanya Dyah Pitaloka Citarresmi ini datang sebagai putri boyongan atau datang sebagai upeti bentuk takluknya Pajajaran terhadap Majapahit. Nah, disinilah terjadi semacam pembantaian atau ya semacam penumpasan seperti itu, karena tidak ada senjata militer yang dibawa, karena memang polanya mau pernikahan. Itu real di spirit pernikahan. Nah, jadi Gajah Mada tidak memahami bahwasanya dua raja sudah sepakat untuk menyatukan Nusantara dengan cara pernikahan. Makanya walaupun jarang, tidak, kurang layak, kurang pantas dilakukan, perempuan mendatangi karena untuk kepentingan Nusantara. Jadi dua raja ini sebenarnya sudah melakukan komunikasi terhormat supaya terjadi penyatuan. Lalu kenapa tidak bocor? Karena untuk sama-sama menjaga kehormatan masing-masing itu. Nah, setelah tragedi Bubat, Hayam Wuruk merasa malu, merasa aib, merasa malu semalu-malunya. Itu loh. Inilah kenapa kejadian ini tidak dipublikasi atau dicatat dalam sejarah. Prabu Hayam Wuruk itu malu, asli malu. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk pergi meninggalkan kerajaan. Dirinya begitu, sambil dalam tangisan dan kesedihan karena merasa malu. Setelah kepergian Hayam Wuruk, Gajah Mada baru sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi Hayam Wuruk ini sangat segan terhadap Gajah Mada. Dia tidak ngomong, tidak menegur, tapi dia pergi. Kemudian moksa. Gajah Mada pun akhirnya sama menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Gitu loh. Tidak patuh, tidak mengikuti perintah rajanya, sehingga Patih Gajah Mada pun pergi dari kerajaan. Gitu. Yang akhirnya ada yang mengatakan ke Madu Kadipuro itu. Moksa juga Gajah Mada. Jadi dua pihak ini, satu menanggung malu,
merasa tidak bisa menghormati tamu, dan satu melakukan kesalahan karena tidak patuh terhadap raja. Nah, setelah itu Majapahit kosong, maka naiklah Kencana Ungu, anaknya Hayam Wuruk. Kemudian di situ nanti ada tragedi Menak Jinggo dan Damar Wulan, tapi saya tidak ke sana. Pada saat perang Bubat itu tidak semua orang meninggal, karena ada beberapa orang, sekitar 4 atau sekian orang, yang disuruh untuk secepatnya lari oleh Prabu Linggabuana untuk mengabarkan situasi yang ada pada saat itu. Maka keempat orang ini lari maksudnya kembali ke tanah Pasundan. Nah, orang 4 ini atau sekian orang ini yang mengabarkan kepada rakyat Pasundan tentang kejadian itu. Jadi berita ini memang disampaikan oleh abdi dalam lah, atau oleh prajurit, atau oleh pasukan yang sebenarnya bukan pasukan perang, tapi pasukan untuk mengiringi pernikahan. Nah, dendam atau kekecewaan, merasa dihianati tapi tidak bisa melawan gitu. Dendam inilah yang masuk atau meresap dari generasi ke generasi orang di Jawa Barat kepada Majapahit. Itulah. Nah, kemudian alhamdulillah setelah sekian ratus tahun, dulu kan 1300, sekarang 2000, berarti 700-an tahun lebih. Setelah 700 tahun lebih, di Spirit 3 pihak ini sudah kembali bertemu. Tepatnya semalam tanggal 7 November 2020. 3 pihak ini sudah bertemu. Prabu Linggabuana, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Awalnya Gajah Mada itu sudah beberapa waktu yang lalu diminta untuk minta maaf, itu tidak mau. Alhamdulillah. Pada saat tanggal 7 November semalam, 3 pihak kembali bertemu. Dengan kesatrianya, dengan karakter satria Gajah Mada, beliau mengatakan bahwasanya saya salah karena tidak mematuhi perintah raja, dan saya mengaku salah. Kemudian Gajah Mada sungkem terhadap Prabu Linggabuana, dan Prabu Linggabuana pun sangat terhormat. Jadi kayak orang sungkem ditahan gitu, tidak boleh sungkem, tidak boleh, karena Prabu Linggabuana pun sangat terhormat ketika pengakuan kesatriaan dari Gajah Mada tentang kesalahan itu. Jadi Prabu Linggabuana sangat bangga Gajah Mada mengakui kesalahan setelah kurang lebih 700 tahun. Dan Gajah Mada juga plong sudah mengakui itu kesalahannya, tidak mengikuti instruksi dari Hayam Wuruk. Jadi di Spirit, alhamdulillah saat ini Gajah Mada sudah mengakui dan meminta maaf tentang kesalahannya. Linggabuana sudah merasa terhormat bahwa ada Patih Mahapatih yang sudah mengakui kesalahannya. Dan Hayam Wuruk yang tadinya malu, Hayam Wuruk yang tadinya merasa bersalah, sudah merasa bahagia dan bangga. Dan pada akhirnya di Spirit, Dyah Pitaloka Citaresmi sudah dipertemukan dengan Hayam Wuruk. Jadi semalam itu, tanggal 7 itu November 2020 ya, di Spirit, Majapahit dan Pajajaran sudah bersatu. Maksudnya sudah dalam euforia besanan gitu. Alhamdulillah. Itu faktanya. Fakta Spirit seperti itu. Gajah Mada sudah legowo, Mahapati Gajah Mada legowo, Prabu Linggabuana sudah sangat bangga dan menghormati Gajah Mada. Kemudian Hayam Wuruk berbahagia, ditambah dengan dipertemukannya kembali dengan Dyah Pitaloka Citaresmi. Jadi sudah
bisa mewujudkan rencana sebelum perang bubat itu di spirit. Dari sini saya menghimbau kepada saudaraku, terutama yang di Jawa Barat, terutama orang Sunda Jawa Barat. Fakta spiritnya sudah seperti itu. Kalau tidak percaya silahkan tembus spiritnya. Semalam itu Jawa Barat itu pesta sebenarnya. Semua terah Pajajaran ngumpul, termasuk Prabu Siliwangi, Dewa Niskala, Niskala Wastu. Semua berkumpul untuk merayakan pernikahan Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citaresmi. Di spirit terjadi pertemuan itu. Jadi untuk pertama islah atau rekonsiliasi sudah kemudian dilanjutkan langsung dengan rencana pernikahan yang gagal waktu 700 tahun lalu dijadikan atau diwujudkan pada malam itu juga. Jadi sudah ada pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citaresmi di alam spirit. Ini menjadi kebahagiaan bagi Pajajaran maupun Majapahit. Dan saya berharap dendam lama, dendam yang tidak paham kenapa harus marah, dendam yang turun temurun di alam bawah sadar dari generasi-generasi dilepas. Sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita menatap ke depan untuk sama-sama berkarya dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.